Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan akhirnya hari ini di Selasa siang kita bisa menyaksikan trailer terbaru dari Moon Knight. Bukan terbaru, ini trailer pertama dari Moon Knight. Karena jujur saja kita udah nunggu sejak kemarin malam, di malam Selasa, dimana jam 10 malam kita udah nunggu, jam 12 malam kita udah nunggu, jam 2 juga belum tidur menunggu, belum juga dirilis. Akhirnya ternyata hari Selasa di siang harinya sekitar jam 10-an tadi. Dan sini by the way kalau ada suara-suara yang kayak nggak jelas, ini lagi hujan ya guys. Tapi sebelum kita reaction trailer terbaru dari Moon Knight, kita kenalan dulu dengan Moon Knight karena ada banyak sekali teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal apaan sih Moon Knight, apa hubungannya Moon Knight sama Sailor Moon, kenapa sama-sama Ksatria Bulan. Nggak ada. Sailor Moon sama Moon Knight nggak ada hubungannya guys ya, karena Moon Knight ini adalah salah satu karakter dari Marvel yang juga terkenal dark, seram. Jadi ini sebuah kemajuan yang sangat pesat kenapa Marvel mulai membangun karakter-karakter yang memang badass. Selain Punisher ya, tapi kan Punisher tayangnya di Netflix. Itu memang, kalau Netflix kan memang jelas mereka tahu pasar mereka dan berani. Kalau yang tayang di Disney Plus memang sejauh ini kebanyakan yang ramah terhadap PG-13. Ini sebuah kemajuan dan kita berharap bahwa Marvel tidak segan-segan memberikan pasar yang lebih gore lagi kepada pencinta Marvel, karena memang selama ini ada banyak yang bilang karena Marvel ini di bawah Disney seolah filmnya PG-13 semua. Ayo buktikan Marvel, kasih tontonan yang benar-benar keras ke Moon Knight ini guys. Tapi sebelum itu lagi-lagi kita akan membahas dulu Moon Knight adalah salah satu karakter Marvel yang bernama Max Spector. Jadi Max Spector ini sebenarnya berasal dari keluarga yang kaya, tapi dia memiliki jalan yang cukup berbeda. Dalam kehidupannya sendiri ini banyak sekali dilema. Dia ini sering sekali dihianati, bahkan dihianati oleh saudaranya sendiri yang bernama Randall, dan sejak saat itu dia mulai kecewa dan mulai tidak menentu jati dirinya guys. Jadi setelah itu juga akhirnya dia memutuskan menjadi tentara CIA, dan juga bahkan banyak sekali bidang-bidang yang sangat keren, dan pada akhirnya dia menjadi tentara bayaran. Bahkan ketika dia bergabung dengan salah satu teroris, kita lupa namanya, dia ini juga ikut dihianati oleh teroris tersebut dan akhirnya ditinggalkan di sebuah padang Mesir. Nah, inilah awal mula kenapa Moon Knight bisa mendapatkan kekuatan bulan, bisa mendapatkan kekuatan dewa, karena memang di padang Mesir tersebut dia ditinggalkan dalam kondisi sekarat. Dan setelah sekarat tersebut dia berjalan bertati-tati sambil tiduran untuk mencari keselamatan, sampailah dia ke makam kuno yang ternyata makam itu adalah makam dari dewa yang bernama Khonsu, dewa Mesir yang bernama Khonsu. Sejak saat itu Khonsu akhirnya dengan rohnya ini menolong keselamatan dari Max Spector, akhirnya merasuki jiwa Max Spector dan akhirnya dia ini mendapatkan kekuatan dari dewa tersebut. Jadi perpaduan antara tentara bayaran dengan keahlian tempur yang luar biasa, penelitian CIA yang sangat kuat dicampur dengan kekuatan dewa dari Khonsu yang dianggap dewa dari berbagai hal, ini benar-benar membuat seorang Moon Knight benar-benar sangat luar biasa dan memiliki kemampuan yang sangat-sangat keren dari jajaran karakter-karakter yang ada di Marvel versi manusianya guys. Nah, kalau kurang lebih kalau di Disney, Khonsu ini sendiri mungkin bisa disamakan sama Batman lah untuk setara manusianya guys ya, tapi memang keduanya beda, meskipun memang jubahnya mirip-mirip, tapi keduanya cukup berbeda. Nah, yang menarik dari seorang Moon Knight ini ataupun Max Spector, dia ini punya kepribadian ganda guys. Kadang dia ini menjadi seorang Stephen Grant yang orang jutawan yang sangat kaya, kadang juga menjadi Jack Loki yang hanya seorang supir taksi biasa. Dan ini benar-benar aneh, kalian juga akan sangat aneh melihat kepribadian seorang Max Spector yang ganda ini guys. Dan terutama dalam kehidupan sehari-hari dia ini dikenal memiliki penyakit mental, karena memang selama dia kembali dari padang Mesir tersebut ke kotanya ini, dia ini sering mendapatkan bisikan-bisikan dari Khonsu di kepalanya, sehingga dia ini sering ngelantur kemana-mana dan akhirnya pusing sendiri. Makanya banyak yang menyebut dia ini kena gangguan mental, padahal enggak. Dan itulah sekilas info ataupun intermezzo asal-usul dari seorang Moon Knight ataupun Max Spector yang mungkin tidak banyak kalian yang tahu. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, karena ini sesinya reaction, kita akan reaction terlebih dahulu trailer terbaru dari Marvel Studio Moon Knight. Let's go. Oh, ini Stephen nih kayaknya. Hello and welcome to Staying Awake. Staying Awake. Oh ya, Stephen. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello and welcome to Oh, ini udah kejadian kayaknya ya, kerasukan Khonsu. Gila, dia masang sendiri ya.
supaya dia nggak kemana-mana, diikat talinya guys. I think I'm losing it. We'll catch you on. You're bloody useless, Stevie. Steven, Stevie kurang ajar. I can't tell the difference between life and dreams. Thank you. Gila dia, ini bener-bener kayaknya baru pulang dari padang Mesir itu guys. Thanks. Mark. Sesuai dengan namanya Mark Spector, jadi rilisnya bulan Maret ya. Cocok logi. Yeah. Oh my god, you're alive. What's Gila wrong sih, with you, Oscar Mark? Isaac. Why did you call me Mark? It must be very difficult. Oh ini film yang There's chaos in you. gila, dia aja sering nggak sadar ya sama jati dirinya. Embrace the chaos. Arthur Harrow. Itu bukan manusia tuh kayaknya dia. Gila, lawannya yang terakhir bukan manusia dari suaranya. Oh. Keren. Gila sih vibe dari teaser atau trailernya ini kayak filmnya James Wan yang Malignant itu ya guys ya. Tapi kurang lebih mirip. Tapi ini levelnya udah benar-benar sinema, udah level-level bioskop ya guys ya. Kalau kita lihat dari alur ceritanya sama kalau kita lihat dari alur ceritanya dan bagaimana penggambaran cerita ini lebih cocok di sinema sumpah. Tapi mungkin ini adalah awal si Oscar Isaac ataupun Mark Spector untuk tampil nantinya di versi live action MCU, kita nggak tahu. Tapi memang secara keseluruhan tidak banyak yang bisa kita ambil. Yang salah satu yang cukup menarik adalah kostumnya sangat mirip sama leaks yang bocor. Ternyata beneran itu scene dari Mark Spector ataupun Moon Knight ya guys ya. Kemudian juga yang paling membuat kita penasaran adalah villain utama dari film ini yang diberi nama Arthur Harrow. Kita nggak tahu ini siapa, tapi jauh-jauh hari kita udah riset, ada kabarnya, teorinya ini adalah Arthur Harrow ini bukan karakter biasa seperti yang ada dalam komik, tapi dia ini adalah Sun King. Sun King ini juga sangat menarik di dalam cerita-cerita dari komik Moon Knight sekitar tahun berapa ya, tahun 2007 kalau nggak salah. Nah, Sun King ini menganggap dirinya ini adalah titisan dari dewa lain yang merupakan musuh dari Khonshu. Kalau Moon Knight kan dirasuki oleh dewa yang bernama Khonshu. Nah, kalau Sun King ini dirasuki oleh dewa rivalnya si Khonshu, kita lupa namanya. Tapi yang jelas sejak saat itu dia menganggap dia ini adalah dewa matahari. Kalau Moon Knight kan kayak dewa bulan mungkin ya. Kalau yang Sun King ini adalah dewa matahari, jadi benar-benar berlawanan. Dan sesuai dengan scene ini dia memang menganggap dirinya sebagai dewa dan bisa membuat orang ini untuk sujud di depannya. Kalau kita lihat dari sini jelas ini adalah Sun King, bukan Arthur Harrow biasa seperti yang ada di dalam komik. Jadi sangat menarik antara bulan dan juga matahari ketemu ya, dewa bulan, dewa matahari. Sejauh ini hanya itu yang bisa kita lihat secara sekilas kasat mata. Nantinya kalau kita udah breakdown kita akan riset siapa sih Arthur Harrow dan sebagainya lah. Kita akan cari detail menarik apa. Nah, terlepas dari semua itu, bagaimana menurut kalian? Apakah Moon Knight ini menarik untuk kalian saksikan? Kita belum tahu ini PG berapa, ini ratingnya berapa. Yang jelas ini lebih seram karena sutradaranya juga dalam beberapa episode juga sutradaranya dari Mesir, yang dia ini sempat mengatakan kalau ini adalah series yang serius, dark, dan juga berat, sekaligus juga ada hiburan. Jadi campur aduk. Jadi ini tidak seperti series-series biasa yang ringan dan sebagainya seperti yang lalu-lalu, tapi ini lebih ke memang segmented ya. Teman-teman yang mungkin udah dewasa, umur-umur sekitar 17 tahun ke atas nih cocok dengan series ini guys. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita tunggu saja updatean terbaru terkait Project Moon Knight ini, dan juga akan rilis di bulan Maret. Jadi sabar, di Maret bulan puasa ya. Jadi kita ada tontonan lah sambil berpuasa ya guys ya. Sekarang thank you buat teman-teman, mungkin sampai di sini dulu, nanti akan kita langsung buat breakdownnya. Thank you buat teman-teman udah nonton ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan reaction kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share agar teman-teman kalian mengetahui apabila The Screen mengupload video setiap harinya. Thank you dan tetap jaga kesehatan kalian.